Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurutmu pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Kamu sudah belajar tentang negara-negara ASEAN. Untuk menambah pengetahuanmu, bacalah informasi berikut ini. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil laut lainnya, jalur transportasi air, objek wisata, dan bahan tambang, seperti minyak dan gas bumi. Di pembelajaran 1, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya. Setelah kamu membaca informasi di atas, lengkapilah diagram Venn-mu. Kamu bisa menambahkan informasi dengan membaca buku di perpustakaan, bertanya pada guru, atau melihat sumber informasi lainnya. Misalnya, di sini kita bandingkan antara Indonesia dengan Malaysia. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan karena terdapat pulau yang begitu banyak di negara kita ini. Dan Malaysia, wilayah Malaysia dibagi menjadi 2 wilayah oleh Laut Tiongkok Selatan. Daratan pertama di semenanjung Malaysia dan yang kedua ada di Pulau Kalimantan. Indonesia, letak astronomisnya adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan pada Malaysia, letak astronomis negara tersebut adalah 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 119 derajat bujur timur. Iklim di Indonesia adalah iklim tropis karena wilayah Indonesia dilalui garis khatulistiwa. Dan yang menarik dari Indonesia adalah keragaman budayanya. Sama halnya juga dengan Malaysia, memiliki iklim tropis. Mayoritas penduduk negara Indonesia adalah Islam. Begitu juga dengan Malaysia, mayoritas penduduknya adalah Islam. Indonesia memiliki macam-macam suku bangsa, seperti suku Dayak, suku Melayu, suku Asmat, dan masih banyak lagi yang lain. Sedangkan pada Malaysia terdiri atas suku Melayu, Cina, dan India. Walaupun Indonesia kaya sumber daya alam, namun Indonesia masih merupakan negara yang berkembang. Begitu juga dengan Malaysia, negara tersebut juga termasuk negara berkembang. Hutan tropis di sebagian besar wilayah Asia Tenggara menghasilkan kayu yang sangat bermanfaat bagi penduduknya. Sebagian dari mereka memanfaatkan kayu untuk dibuat patung. Patung Nusantara banyak diminati masyarakat dunia. Pada pembelajaran 2, kamu sudah berdiskusi dan membuat patung sederhana. Ambillah bahan patungmu. Kali ini kamu akan membuat patung dengan model sederhana yang lain. Diskusikan patung yang telah kamu buat dengan teman kelompokmu. Ternyata tumbuhan memberikan manfaat bukan hanya sebagai bahan makanan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kesenian. Bawang merah dan jahe banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kedua tanaman tersebut memiliki manfaat, selain sebagai bumbu juga dijadikan sebagai obat. Jumlah penggunaannya yang cukup besar membuat senang para petani. Berikut adalah data pembeli kedua tanaman tersebut di sebuah pasar. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2016? Dari informasi tersebut diketahui, pembeli jahe tahun 2016 adalah 2.172. Pembeli bawang merah tahun 2016 adalah 9.542. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2016? Jawabannya adalah kita tambahkan pembeli jahe
tahun 2016 ditambah dengan pembeli bawang merah tahun 2016, yaitu 2172 tambah 9542. Hasilnya adalah 11.714. Jadi jumlah keseluruhan pembeli tahun 2016 adalah 11.714 orang. Pertanyaan kedua, berapa lebihnya jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2017 dari jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2016? Diketahui jumlah keseluruhan pembeli tahun 2016 adalah 11.714. Jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2017 adalah 14.487. Yang ditanyakan, berapa selisih pembeli tahun 2017 dan 2016? Jawabannya adalah jumlah keseluruhan pembeli tahun 2017 dikurangi jumlah keseluruhan pembeli tahun 2016, yaitu 14.487 dikurangi 11.714, dan hasilnya adalah 2.773. Jadi selisih keseluruhan pembeli tahun 2017 dan tahun 2016 adalah 2.773 orang. Yang ketiga, sekitar berapa kalinya jumlah pembeli jahe dari jumlah pembeli bawang merah di tahun 2017? Diketahui tahun 2017 pembeli jahe adalah 2.541 dan tahun 2017 pembeli bawang merah adalah 11.946. Kemudian yang ditanyakan, berapa kali daya beli bawang merah dengan pembeli jahe? Maka jawabannya adalah kita bandingkan antara pembeli bawang merah dibanding dengan pembeli jahe, yaitu 11.946 dibagi 2.541. Hasilnya adalah 4,7. Jadi jumlah daya beli pembeli bawang merah adalah 4,7 kali lebih banyak dibandingkan dengan pembeli jahe. Tumbuhan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Selain dapat digunakan sebagai bahan bumbu dapur dan obat-obatan, bawang merah juga memberikan kesehatan bagi petaninya. Demikian pembelajaran kali ini, semoga memberikan manfaat dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.